para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan pengembangan kompetensi kecerdasan emosional. Di video ini akan dibahas mengenai pentingnya mengelola emosi di sekolah, masalah-masalah emosi di sekolah, penguasaan kompetensi kecerdasan emosional, mengkomunikasikan dan mengekspresikan emosi secara tepat. Video ini selanjutnya akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di video bagian pertama ini akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai pentingnya mengelola emosi di sekolah dan masalah-masalah emosi di sekolah. Perlukah kita membicarakan dan mengelola emosi di sekolah? Bukankah sekolah itu adalah urusan akademis? Mengapa kita tidak mengatur masalah akademis dan pembelajaran saja di sekolah? Masih banyak orang yang beranggapan begitu. Leave your emotions at the door. Tinggalkan emosimu begitu memasuki sekolah. Kita berkonsentrasi pada otak saja. Penelitian menunjukkan masalah emosi berperan sangat penting dalam pembelajaran di sekolah. Jika tidak diperhatikan dan dikelola dengan baik, maka masalah-masalah emosi ini akan mengganggu pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, masalah emosi perlu dikenali dan dikelola dengan baik. Menurut Daniel Goleman pada tahun 2003, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan respons kita terhadap semua peristiwa yang terjadi. Emosi membantu kita memberi makna dalam setiap peristiwa yang dialami. Penting bagi individu untuk mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Oleh karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah emosi di sekolah yang sering mempengaruhi proses belajar mengajar agar dapat diatasi dengan baik. Mari kita simak contoh masalah-masalah emosi di sekolah. Pertama, masalah emosi siswa. Seorang siswa di sekolah merasakan test anxiety, yaitu cemas menghadapi tes. Ya, beberapa masalah emosi bisa terpicu akibat adanya stres pada siswa. Salah satunya, rasa cemas dan gugup saat hendak menghadapi ujian. Dia takut tidak bisa menjawab soal-soal dengan benar. Perasaan cemas ini tentu saja dapat dikurangi dengan belajar dan mempersiapkan diri sebelum ujian. Contoh masalah emosi berikutnya adalah seorang siswa yang marah karena ada masalah dengan orang tuanya di rumah. Akibat dari emosi marah ini, siswa akan berperilaku mengganggu di kelas atau merundung temannya. Masalah yang ada pada diri siswa terkadang bersumber dari rumah yang akhirnya membawa pengaruh saat belajar di sekolah. Menyaksikan pertengkaran orang tua kadang membuat siswa merasa sangat tertekan atau sebaliknya, melampiaskan kemarahan dengan merundung atau mengganggu temannya di kelas. Ini disebabkan ia tidak mampu mengekspresikan emosi dengan tepat karena tidak bisa melampiaskan kepada sumber masalah, yaitu orang tuanya. Masalah emosi berikutnya ialah seorang siswa yang takut ke sekolah karena adanya perundungan dan takut menghadapi ujian di sekolah. Akibat dari emosi takut ini, si siswa tersebut tidak mau bersekolah. Siswa yang menjadi korban perundungan cenderung merasa ketakutan dan akhirnya dengan berbagai alasan mereka tidak mau sekolah. Mereka terkadang berpura-pura sakit atau memberikan banyak alasan agar tidak usah masuk sekolah. Kemudian, masalah berikutnya adalah seorang siswa bisa merasakan perasaan senang dan tertarik pada lawan jenis di sekolah. Akibat dari emosi ini, konsentrasi siswa saat belajar akan terganggu sehingga prestasinya bisa menurun. Masalah lain dalam proses belajar di kelas adalah konsentrasi dan fokus.
banyak faktor yang bisa memecah fokus siswa saat belajar, seperti sakit, suara bising, cahaya yang terlalu gelap atau terlalu terang, dan kecemasan. Siswa yang sedang stres atau cemas sulit untuk dapat berkonsentrasi. Hal ini menyebabkan ia tidak mampu menyimak dan menerima pelajaran dengan baik. Akibatnya, prestasi belajarnya menurun. Kedua, masalah emosi guru. Guru sebagai orang dewasa pun tidak luput dari masalah yang menyebabkannya tidak dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Contoh masalah emosi guru misalnya, ada seorang guru yang cemas karena masalah keuangan dan masa depan. Akibat emosi cemas tersebut, ia tidak bisa mengajar dengan maksimal. Berikutnya, seorang guru marah karena masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Akibat emosi marah ini, sang guru melampiaskan amarahnya pada siswa. Contoh berikutnya, seorang guru marah pada siswa karena perilaku siswa yang mengganggu di kelas. Akibat emosi marah tersebut, guru menghukum siswa secara berlebihan. Ya, permasalahan pribadi dan karir adalah dua hal yang selalu melingkupi kehidupan guru. Masalah dengan keluarga, pasangan, teman sejawat, pimpinan, atau yang berkaitan dengan kepercayaan diri. Selain itu, masalah terkait dengan ketidakpastian jenjang karir, faktor kesejahteraan, kurangnya kompetensi, membuat seorang guru merasa tertekan, marah, kecewa, sedih, dan minder. Ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada kualitas mengajar yang berimbas pada siswa. Dari beberapa contoh yang telah disampaikan tadi, manakah yang terjadi di kelas atau yang Anda pribadi alami? Bagaimana selama ini yang Anda lakukan untuk mengatasinya dan apa yang perlu Anda lakukan? Pertama, guru perlu memahami dan mengatur emosinya. Kemudian, guru juga perlu memahami dan mengelola emosi siswa. Siswa perlu diajar memahami dan mengelola emosinya sendiri. Ketika masalah-masalah emosi dikelola dengan baik, maka emosi tidak menjadi musuh proses belajar mengajar, tapi sebaliknya menjadi teman dan pendukung. Demikianlah pembahasan mengenai pentingnya mengelola emosi di sekolah dan masalah-masalah emosi di sekolah. Selanjutnya di video bagian kedua nanti akan dibahas mengenai penguasaan kompetensi kecerdasan emosional. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.